Ya followers, welcome back di Off The Record Podcast Popo on the Radio. I'm your host Popo Kosen, dan di podcast ini kita akan ngebahas satu hal secara lebih mendalam. Kalau di radio kan waktunya terbatas, nah yang ini lebih komplit. Dan hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang sudah berlangsung selama 5 bulan dan akhirnya selesai, yaitu mogoknya penulis-penulis skenario di Hollywood, sehingga mereka melakukan aksi mogok supaya mendapatkan deal yang lebih bagus dari pihak studio-studio, bisa studio film, studio TV series, studio streaming kayak Netflix dan macam-macam, dan akhirnya mereka berhasil. Sementara yang aktor mogok ini kayaknya belum selesai ya, belum ada tanda-tanda bakal selesai, tapi yang penulis skenario at least sudah selesai. Nah, hari ini kita akan ngebahas 2 hal yang paling penting yang didapatkan oleh para penulis Hollywood ini, sehingga mereka pun akhirnya mau menyudahi proses mogoknya mereka. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang satu lumayan panjang dan yang satu sih nggak panjang-panjang amat. So langsung aja sekarang kita mulai di Off The Record. Let's go. Nah, yang pertama adalah yang berkaitan dengan artificial intelligence. Nah, ini rada panjang, jadi gue harus ngebaca ya. Ini ada summary-nya, ada ringkasannya dari websitenya Writers Guild of Association of America, serikat pekerjanya penulis. Nah, yang pertama adalah artificial intelligence, AI itu tidak bisa menulis atau menulis kembali materi literasi, dan material yang dibikin oleh AI tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang dilindungi. Nah, itu artinya material-material yang dibikin oleh artificial intelligence itu tidak bisa dipakai untuk merendahkan atau mengejek atau menganggap yang dibikin oleh manusia itu nggak berguna. Jadi intinya AI ini nggak boleh dipakai untuk membuat skrip. Intinya gitu sih, biar gampangannya. Kemudian yang kedua, penulis atau penulis skenario itu boleh memilih untuk menggunakan AI untuk melaksanakan tugasnya dia selama perusahaan studionya itu menyetujui dia menggunakan AI. Jadi kalau ternyata penulisnya mau pakai AI ya terserah, itu nggak apa-apa asal pihak studionya menyetujui. Tapi sebaliknya pihak studio tidak boleh minta sama penulis untuk lu harus pakai ChatGPT nih buat bikin yang ini, nggak boleh. Jadi yang kekuasaannya ada di tangan penulis, walaupun harus seizin dengan pihak studionya. Nah, kemudian yang ketiga, pihak studio film harus memberitahu penulis kalau ada material-material yang diberikan ke penulis itu yang dibikin oleh artificial intelligence. Jadi misalnya si pihak studio ini udah punya ide gambaran besar soal film apa nih, tapi itu ternyata idenya dari artificial intelligence. Nah, si studio ini harus ngomong sama penulisnya yang disuruh untuk bikin skenario-nya atau gimana gitu. Kemudian yang keempat, materi tulisan yang dibikin oleh penulis itu tidak boleh dieksploitasi oleh artificial intelligence. Jadi intinya nggak boleh dikasih ke ChatGPT terus ChatGPT suruh belajar cara nulisnya. Nah, itu nggak boleh. Kemudian untuk yang kedua ini cuma 1 poin sih, tapi ini menurut gue lebih penting daripada yang pertama ya sebenarnya. Jadi selama ini studio-studio Amerika Serikat itu kalau bikin untuk menghemat pengeluaran writer atau menghemat pengeluaran penulis, jadi mereka ngebayarnya tuh waktu pre-produksi dibayar, kemudian habis itu waktu lagi syuting season ini, nah si penulis-penulis ini tuh dikasih cuti tanpa tanggungan gitu. Jadi mereka dicuti tanpa tanggungan, terus mereka suruh mulai nulis skenario season kedua, dan nanti masuk pre-produksi, pra-produksi baru dibayar lagi sama studionya. Terus nanti waktu syuting cuti tanpa tanggungan lagi. Nah, ini diubah. Jadi di deal yang baru ini, maka penulis-penulis ini pun pada saat syuting berlangsung tetap harus dibayar. Ada gaji minimumnya. Dan gak cuma itu, upah minimum penulis ini juga ditingkatkan. Jadi ini untuk merangsang dan untuk menjaga supaya orang-orang yang jadi penulis di Hollywood itu tuh istilahnya gak freelance ya. Karena dulu kan mirip freelance nih. Jadi kayak gig worker kan, ada project ini lu dibayar, terus lu mesti nyari project-project lain. Nah, yang ini enggak, dengan deal yang baru ini diharapkan rasanya nggak kayak gitu, rasanya benar-benar lu punya karir sebagai penulis dan jenjang karirnya juga jelas gitu. So itu sih sebenarnya 2 perjanjian yang akhirnya membuat para penulis ini bersedia untuk menerima. Nah, jumlah angkanya berapa nggak disebutin di sini, mungkin memang rahasia kali ya. I'm not sure sih rahasia apa enggak. Nanti kalau ada update
gue akan kasih tahu. But untungnya udah beres sih. Dengan ini udah beres, maka produksi-produksi TV series macam-macam yang sempat terhenti, seperti ada Handmaid's Tale, ada Stranger Things, One Piece season 2 juga bisa mulai. Film-film Marvel juga ada banyak yang berhenti kan, tapi sekarang kayak gini juga udah mulai. Deadpool 3 itu salah satu yang terhenti gara-gara ada mogok penulisnya ini. Nah ini kayaknya udah bisa mulai berjalan lancar lagi sih. Yang to be honest, gue udah gak sabar nih nungguin serial-serial itu. So itu dia untuk Off The Record kali ini. Lumayan berat ya sebenarnya topiknya, tapi menurut gue kita perlu tahu nih supaya ya ngerti aja kenapa kok show-show kita itu banyak yang di pause kemarin gara-gara mogok penulisnya ini. Oke, itu dia. Jangan lupa ke YouTube Popo on the Radio. Di situ ada podcast gue yang lain juga, and share juga sama teman-teman kamu. Like, subscribe juga, notification bell juga dinyalain. Oke, thank you for watching. Di sini Popo Kusen, and I'll see you when I see ya.